Where is Mitoma? Gitu. Mitoma dikantongin sama Jordi Amat. Gimana cara lolos? Orang Indonesia terlalu jauh mikirnya, Bib. Kita pengen lolos, kita akan dibantai. Nggak usah, itu belum kejadian. Sebelum bertanding, skor itu berapa? 0-0, 0-0. Padahal saya nggak sabar ngeliat Messi cobain gemblong puncak. Pokoknya gitu, Messi gemblong puncak. Halo semuanya, salam Transportainment, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kembali lagi Habib Safi di sini bakal nemenin kalian bahas dunia olahraga, seputar dunia olahraga sepak bola dan tentunya di acara kesayangan kita yaitu Kick and Runs. Nah, jadi mau ngingetin sekali lagi buat yang masih ketinggalan video minggu lalu itu masih bisa ditonton di channel YouTube Transportainment. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe channel YouTube Transportainment. Ada juga media sosialnya yang harus di follow karena banyak banget berita-berita terbaru seputar olahraga. Dan kali ini ya tentunya kita akan bahas sepak bola lagi dengan komentator-komentator handal kita. Ada Bang Bes dan Om Supriyono. Nah, ini catatannya yang saya lihat di sini udah banyak banget bahas timnas nih karena kita bakal bahas AFC dan iya catatannya sih. Nah, bahas AFC dan bahas SEA Games juga. Tapi sebelumnya ada yang lebih hangat lagi, yang lebih dar-der-dor lagi bahwa ada isu Argentina ini yang datang ke Indonesia mau FIFA Match Day nih, friendly match ini dengan biaya yang sebenarnya cukup gede. Ini pasti ditunggu-tunggu banget kan sama warga Indonesia. Pasti works banget kan, maksudnya sparring gitu kan, ketemu Messi dengan total biaya itu kalau nggak salah sejauh ini 73 miliar. Nah itu nggak tahu masih udah sama Messi apa belum sama Messi. Itu works banget kan dengan harga segitu. Kita bermain dengan juara Piala Dunia, gimana tuh? Kalau berinvestasi sebenarnya dengan nominal 73 miliar murah ya. Oh iya. Karena apa? Kita kan perlu ya mendatangkan tim besar untuk menginspirasi pemain-pemain muda kita. Ya kan? Kemudian nanti bisa mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga, ya kan? Dan yang lebih penting lagi adalah ketika memang ini benar, Messi datang di Indonesia, seluruh mata dunia pasti akan melihat Indonesia. Di situ kita harus bisa menangkap bahwa pariwisata penting. Artinya dalam sepak bola ataupun olahraga apapun, ketika kita bisa mendatangkan klub-klub besar, tim-tim besar, pasti value-nya pasti besar juga. Pasti besar dan emang harus didatengin tuh Argentina dengan 73 miliar yang baru kedengerannya tuh. Aslinya berapa gue nggak tahu dah. Kalau ditanya dampaknya tentu pasti positif Om ya, karena ini namanya panggung internasional, Pip. Kita udah kehilangan panggung kita di Piala Dunia U20, ya kan? Dan sekarang kita dapat kesempatan buat menggelar panggung yang lain. Argentina udah pasti juara dunia, semua orang pasti pengen main lawan mereka. Uang bisa dicari, Pip. Tapi kesempatan untuk main lawan Argentina ini yang mungkin nggak akan datang lagi. Tapi kalau ditanya tadi dengan uang 70, uang mungkin 100 miliar, gue lebih memilih bahwa Indonesia masih ada urgensi di hal yang lain. Urgensinya di hal yang lain, misalnya infrastruktur, pembinaan. Menurut gue kita bisa lebih fokus di situ dulu dibanding datangkan Argentina yang harganya mungkin berbeda, Pip. Ketika mereka sebelum juara, itu setelah juara, ya kan, ada Messi, nggak ada Messi, itu kan harganya pasti beda. Jadi menurut gue kita dampaknya pasti positif. Tapi gue ngeliat Indonesia nggak ada urgensi atau keharusan untuk menggelar event internasional banget saat ini. Gue ngelihatnya tadi kita sempat ngobrol ya Om sebelum masuk sini bahwa salah satu permasalahan di Indonesia adalah kualitas teknik, sepak bola dasar, yaitu adanya ya di sepak bola usia muda. Kita butuh lapangan, kita butuh kompetisi yang rutin. Kita nggak butuh karnaval-karnaval yang satu hari selesai dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam, anak-anak tersiksa. Kita butuh yang rutin, yang mainnya 2 jam satu hari, yang mencakup seluruh Indonesia. Nah, mungkin dengan dana yang 100 atau 70 miliar itu, kita bisa membuat sesuatu yang ada legasinya, ada warisannya. Ingat dulu, kita pernah lawan Belanda, kita pernah lawan Uruguay. Ya kita cuma ingat, Belanda sama Uruguay pernah datang, tapi legasinya atau warisannya apa? Kan nggak sebesar yang dana yang kita telah keluarkan. Legasinya adalah rumputnya bisa pernah diinjak Suarez. Tapi walaupun memang experience itu kan penting ya. Apalagi kan pengalaman kami dulu Primavera berlatih di sana, ketemu ketemu Ruud Gullit, Mancini, itu kan menjadikan pengalaman yang memang berbicara
nominal nggak bisa dibandingkan dengan itu gitu. Tapi betul kata Bes bahwa di kita dengan nominal 73 miliar atau 100 miliar memang akan lebih bagus dialokasikan untuk pembangunan youth development. Bagaimana kompetisi yang berkesinambungan, bagaimana infrastruktur. Sangat setuju ya dengan pencapaian sejauh ini untuk harapan mereka itu bisa menjadi tulang punggung untuk tim nasional. Juga, Vip, kalau kita bahas soal urgensinya atau hal yang jadi kita harus lakukan, butuhkan sekarang adalah kita kan mau main di Piala Asia, Vip. Kenapa nggak mainnya lawan negara yang kira-kira akan main di sana juga? Ya kan, ada Uzbekistan contohnya, ada Palestina, ada Uni Emirat Arab. Kan kita bisa sparring lawan mereka yang mungkin kita kan nggak segrup, tapi kan level-levelnya mirip-mirip. Daripada Argentina kan kejauhan, kita nakarnya kejauhan. Maksudnya rame-ramean aja, seru-seruan aja. Padahal panggung sebenarnya itu adalah di Piala Asia. Betul, Piala Asia nanti kita juga akan bahas. Tapi emang sebenarnya gue nggak sabar kalau misalkan Argentina ke Indonesia tuh. Tapi sayangnya adalah dananya terlalu besar, masih bisa dialokasikan. Padahal saya nggak sabar ngelihat Messi cobain gemblong puncak. Pokoknya gitu, Messi gemblong puncak, ya kan dikasih ke pemain Argen kena terapis di. Gua aja belum pernah nyobain. Iya makanya itu. Kalau nggak dia. ketoprak. Nah, iya kasih budaya-budaya. Kalau kita iya, kasih makan. Nah. Tapi kalau kita bahas pertandingan internasional ini ada yang lebih seru lagi, ada yang lebih menarik lagi karena Indonesia sudah berada di grup D. Itu AFC ya bersama Jepang, Irak dan Vietnam. Nah, itu gimana itu? Maksud gue kesempatannya itu segede apa sih Indonesia? Pasti lolos ya sih? Ketika berbicara lolos memang pesimis enggak, dagdikduk iya, ya kan. Apalagi kita kan di pot 4 ya. Kita di pot 4, kemudian Vietnam di pot 3, Irak kita ketahui juga memiliki progres dan prestasi yang luar biasa. Di 2007 mereka juara. Jepang kita nggak usah berbicara deh, ya kan. Walaupun di 90-an sempat belajar di Indonesia untuk Liga Galatama waktu itu, tapi mereka progres tidak hanya infrastruktur, bagaimana mereka mengembangkan kompetisinya, dan yang menarik lagi adalah banyak individu-individu yang sekarang sudah banyak sekali bermain di Eropa. Harapannya apa? Untuk tulang punggung tim nasional dan Jepang untuk pencapaian 10 kali ini penampilan di Piala Asia ya. Saya pikir pantas ya untuk mereka berada di pot 1 gitu. Iya, di pot 1. Tapi kalau ngelihat dari undian dan yang udah ada gitu Bang Bes, persiapannya apa aja sih kayak Jepang kan kita tahu dia ngalahin Jerman, dia ngalahin Spanyol juga gitu. Ada atau hikmahnya gak sih yang bisa diambil gitu dengan undian ini? Kita ambil contoh Piala Dunia kemarin yang kan lu siaran juga di sini Piala Dunia. Iya. Siapa tahu lupa Ingat. Saudi Arabia. Dia datang ke Piala Dunia tentu targetnya bukan buat juara. Oh iya benar. Ya kan, pasti dia tahu diri juga. Terus lolos Qatar, dari grup pun Qatar juga persiapannya udah jauh-jauh hari, berapa tahun. Lolos mereka. dari grup pun mungkin dibilang nanti ya lu agak sombong lah kalau pengen keluar dari grup kan. Arab Saudi contohnya kan lawannya negara-negara lain. Sama seperti Indonesia. Kita datang aja dulu ke situ, kita berkompetisi di situ. Kalau kata Pangeran Arab, kan ada tuh videonya. Sebelum mereka berangkat, mereka dipanggil dulu. Dibilang enjoy aja dulu. Enjoy aja gamenya, enjoy aja sepak bolanya karena ini adalah panggung yang sebenarnya, Pip. Kompetisi kita Indonesia kan ikut banyak kompetisi. Tapi inilah yang sebenarnya nih. AFF aja sorotan dunia tuh nggak sebesar itu. AFF yang kita sangat hype setiap tahunnya, tiap akhir tahun selalu kita semangat, masuk final, euforianya besar banget. Ini Piala Asia, ini adalah kompetisi yang sesungguhnya. Mungkin lu ingat tahun 2007 ya di Indonesia, itu kan besar banget, bangga banget. 996, gol Salto Widodo. Gol Salto Widodo ya kan luar biasa banget. Dan itu kita bisa menjadi mengulang pencapaian sejarah. pertama Gitu. Nggak harus mikir gimana cara lolos. Orang Indonesia terlalu jauh mikirnya, Bib. Kita pengen lolos, kita akan dibantai. Nggak usah, itu belum kejadian. Sebelum bertanding, skor itu berapa? 0-0, 0-0. Masih 50-50 semua. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita nggak tahu gimana persiapan negara-negara lain. Tapi Indonesia bisa ngelakuin dengan mulai aja dulu. Persiapkan yang baik. Liganya bikin yang bagus. Jadwalnya rapi. Ketika mau Piala Asia, ya diliburkan liganya. Jangan ada liga. Supaya persiapan timnya tuh bisa fokus. Dan gue percaya dengan
pelatih Sintayong dan stafnya, kita bisa melangkah istilahnya jauh lah dibanding sebelum-sebelumnya. Iya, banyak progres ya yang sejauh ini ditangani oleh Sintayong ya. Bagaimana counter pressing mereka bisa jalankan, Defensif. ya kan? Defense-nya bagus, kemudian juga intensitas permainan juga tinggi. Artinya di saat sebelum Sintayong menangani tim ini, banyak orang mengatakan bahwa Indonesia pemain-pemain kita hanya mampu bermain di 72 menit. Tapi faktanya sekarang ada progres. Mereka dengan intensitas tinggi dalam 90 menit, mereka konsisten. Itu penting gitu. Iya. Tapi benar menarik yang dikatakan Bang Bes tadi, kayak Arab tuh walaupun nggak lolos tapi menang lawan Argentina aja itu seneng banget ya. Ini kita Busi udah nggak sabar pengen where is Mitoma gitu. Mitoma dikantongin sama Jordi Amat itu kan acak-acak sama Marcelino. Kubo mana Kubo. Panggung yang luar biasa, Bib, karena jadi pemain sepak bola Om ya, pasti kita target mau main di tim yang paling besar, main ke luar negeri, dan inilah saatnya lu dilihat, Bib. Scouting mungkin jarang melihat Liga Indonesia ya, Jualan diri lah. Iya. tapi kompetisi yang seperti ini, Etalase Piala Dunia bener-bener. memang yang paling bagus, tapi kan Piala Asia salah satu yang dilihat, Piala Afrika, Piala Asia, Piala Amerika, Euro, ya kan di bawah Piala Dunia. Nah, ini adalah kompetisi yang sesungguhnya. Siapa tahu ada pemain-pemain kita yang layak, yang mampu, bukan pemain titipan dan memang punya kemampuan, bisa bermain misalnya di Liga Jepang. Ini kan pasti disiarin di Jepang ya kan, minimal orang Jepang nonton, lihat. pengurus klub nonton, minimal kalau nggak mampu di Liga 1, ya kita bisa masuk ke Liga 2-nya. Nggak bisa di Liga 2, Liga 3 nggak usah malu, ya kita ke Liga 3 juga misalnya ya kan. Siapa tahu mereka tertarik, kita nggak pernah tahu. Jadi ya ini adalah menurut gue event yang benar-benar 2 tahun inilah kita harus fokusin waktu, tenaga, pikiran, duit kalau perlu buat persiapan Piala Asia. Iya benar, buat persiapan. Tapi memang hype-nya tuh beda tuh. Gue ngelihat waktu Budi Sudarsono golin Bahrain itu seneng banget ya kan. BP golin Bahrain. Tapi di saat ini kan tahun depan ya, itu masih Januari ya? Itu masih Sintayong nggak? Ya, ini kan masih jadi pertanyaan juga, apakah masih Coach Shin untuk bisa menangani tim ini di Piala Asia nanti, atau harus berubah dengan pelatih dari negara mana. Yang dikhawatirkan pemain-pemain pasti adaptasi lagi dengan game plan yang akan diinginkan oleh pelatih yang baru nanti gitu kan. Kalau menurut gue ya pilihan terbaik menurut gue ya ada di pelatih Sintayong sekarang untuk melanjutkan apa yang sudah dia bangun. Istilahnya percaya proses, Bib. Betul. Sama melanjutkan apa yang sudah dia bangun. Terus mungkin ya Om ya, lebih fokus lagi di tim nasional, di senior. Jadi satu tim, satu pelatih aja. mungkin itu bisa jadi solusi supaya mempersiapkan lebih baik. Jadi dia akhirnya fokusnya cuma yang senior aja. U23 mungkin dikasih ke pelatih lain, U20 juga, atau misalnya yang lebih muda. Jadi kita nggak usah perlu meragukan lagi kualitas pelatih sekelas Sintayong. Dia udah pernah ngelatih di Piala Dunia. Terus tinggal bagaimana nanti pemain-pemain kita yang nanti akan dia pilih, balik lagi tim nasional yang bagus itu pasti liganya juga bagus. Ya, ya kan pasti ngambilnya dari Liga Indonesia, nggak mungkin dari liga lain, Pim. Terus ya juga akan menjadi acuan juga apakah dengan menaturalisasi beberapa pemain ini menjadi opsi yang tepat ya kan, kita harus tunggu bersama. Karena kita memahami bahwa siapapun pemain dinaturalisasi atau tidak, sepanjang mampu mengangkat performa Indonesia sah-sah saja. Artinya jangan sampai ini menjadi sebuah keputusan kebijakan yang salah. Karena sejauh ini kan pembangunan youth development kita kan sebenarnya kan belum maksimal. Jadi seolah-olah ini jalan pintas gitu loh. Walaupun Filipina sukses untuk dalam beberapa tahun ke belakang mereka mencoba memaksimalkan pemain-pemain naturalisasi dan bisa berbicara banyak di AFF di 4 besar. Tapi setelah itu apa yang mereka lakukan kan itu kan. Tapi emang menarik, saya juga suka banget energi positifnya Sintayong. Dia tuh bilang tuh waktu kemarin-kemarin walaupun Indonesia dalam peringkat terendah gitu di AFC gitu, tapi kita akan terus semangat dan menantang kami juara hingga akhir, berjuang hingga akhir, dia bilang kayak gitu kan. Bahasa Korea apa bahasa Indonesia? Bisa. Dulu ada penerjemahnya. Dulu awal Vip, begitu federasi memutuskan untuk Sintayong menangani menjadi nakoda tim nasional, dulu yang kegambar dalam pikiranku cuma satu. Etos kerja kita akan lebih luar biasa. Ditingkatkan lagi. Itu lagi aja etos kerja gitu. Karena kita tahu kan orang-orang Korea seperti apa. Iya, tapi ini kita terbukti sekarang etos kerja menaik,
terus juga stamina juga nggak Mental main di juga, situ kan. mental, Mental juga dinaikin. terus yang terakhir juga mungkin personality, Yes. ya kan, nggak gampang menyerah, nggak gampang kalah, anti dibully Pip kan. Dan merekomendasikan si Asnawi bermain di Liga Korea, saya pikir tepat. Dan main. Karena Dan Asnawi punya etos kerja yang luar biasa. Dan reguler main, itu yang perlu kita banggakan Pip. Dia bermain di sana, dia jadi tulang punggung timnya, dan gue yakin ya Asnawi usianya masih muda loh, nggak menutup kemungkinan suatu saat dia bisa main di top level di Korea di Liga 1 K1. Itu dia, tapi ini kita lihat dulu beberapa statistik Indonesia bermain dengan tim-tim Asia ya. Ada lawan Jepang waktu 11 Juli 1979 itu draw tuh. Ya, mungkin bisa ditanya tuh sama anak-anaknya sekarang gimana caranya bikin draw Jepang gitu kan. Selebihnya Indonesia malah pernah menang ya 1981. International friendly 2-0 menang lawan Jepang, nih lawan Irak, lawan Vietnam. Nah, ini sedikit peta kekuatan gimana ngeliatnya? Lawan Jepang, Pip. Lu lahir tahun berapa? 95. 95. Tahun 93 Jepang itu baru memulai liga profesional. Dan belajar di Sebelumnya Indonesia. amatir. Di Galatama. Berarti baru 20 tahun liganya tuh jalan, Pip. Tapi sekarang menurut gua nonton Liga Jepang mirip-mirip udah sama Liga Eropa. Rapi banget semua dari permainan dan sampai pengelolaan. Bahkan sayangnya kadang-kadang pemain-pemain yang main di liga lokal ini malah yang nggak dipanggil timnas. Ya. Karena kebanyakan pemainnya main di luar negeri, di Betul. Jerman, di Inggris. Ya, Jepang kualitasnya udah di level dunia. Sekelas Kubo aja kita lihat kan bagaimana kualitas individunya, bagaimana visi bermainnya, ya kan? Itu bisa menjadikan standar bahwa tipikal pemain-pemain seperti itulah yang dibentuk oleh federasi Gua kasih gambaran federasi Jepang juga. gitu. Gua kasih gambaran di Liga Jepang, permainan itu bukan orang yang cepat, Om. Yes. Tapi bolanya yang cepat. Kenapa bola bisa cepat? Karena pengambilan keputusannya juga Decision cepat dan making-nya. tepat. Kalau di kita masih kebanyakan Larinya. kita harus speed cepat. Jadi bagaimana bisa 1 lawan 1? Tapi di Jepang aliran bolanya cepat, pengambilan keputusannya cepat, akhirnya kelihatan permainannya tuh enak gitu. Iya, tapi itu sekarang kita beralih dulu ke SEA Games nih. SEA Games ini Indonesia sudah pasti akan berhadapan dengan Vietnam itu nanti Sabtu itu jam 4 sore. Nah, ini biasanya kan Indonesia Vietnam tuh benar-benar cenderung panas gitu kan, apalagi Indonesia terakhir itu kalah ya di AFF 2022. Tapi sebenarnya pelatih Coach Indra Safri ini juga punya catatan yang baik lah, cukup baik. Lawan Vietnam itu dia menang di U19 pada 2013 dan di AFF U22-nya itu menang di tahun 2019. Nah, ini gimana nih? Kita inilah anggap kalau di penyisihan ya Timur Leste, Kamboja, Myanmar itu nggak pakai pelatih juga kita menang. Istilahnya kayak begitu. Nah, ini kalau udah semifinal, kita kan mentoknya tuh kadang ya Vietnam, Thailand gitu kan. Malaysia alot-alot. Nih, gimana nih semifinal? Iya, seperti yang sempat kita ngobrol di luar tadi ya. Ada 4 aspek yang memang perlu kita benahi bersama sebagai pelatih ya, terutama best ya, yang fokus di kepelatihan. Satu adalah teknik. Teknik berbicara nanti ketika bertemu dengan lawan akan memunculkan skill, ya kan. Kemudian dari teknik tadi pemain-pemain itu harus punya intelijensi. Intelijensi berarti kan pemain diharapkan untuk cerdas. Personalitinya di situ ada mindset, ada mental. Kemudian S-nya adalah speed. Banyak sekali pemain-pemain kita itu speednya itu hanya speed dalam berlari, bukan speed dalam mengambil keputusan. Oh, iya. Itu yang sangat membedakan dengan progresnya tim-tim yang ada di Asia sekarang. Oh, iya. Tapi emang kalau di antara 4 tadi udah berapa? Kan Om punya kapasitas nih sebagai pemain juga. Udah berapa tuh dari 4 yang tadi untuk yang sekarang? Iya, masih berapa persen ya? Mungkin bisa dikatakan masih terlalu jauh ya untuk bisa berada di level kita bisa bersaing dengan Korea, kita bisa bersaing dengan Jepang gitu. Tapi apapun itu ya kan, kita harus mengapresiasi pencapaian adik-adik kita. Betul. Walaupun zaman kami dulu ya kan, penyisian pasti sempurna ya kan? Tapi begitu sudah 4 besar ya kan, itulah tadi personality tadi, mindset dan mental itu yang memang harus kita kembangkan lagi. Nah, tadi kan ada sedikit kita di review tadi head to head Indonesia lawan Vietnam. Kebetulan 2019 Oktober gue masih di timnas tuh Pit, sebagai staff. Kita kalah 3-1 di Bali. Dan kita terkejut melihat Vietnam mainnya sudah pakai 3-4-3. Yes. Yang itu adalah formasi yang mungkin sulit ya Om ya dilatih karena juga tidak gampang. Salah out position sedikit pasti akan menciptakan ruang. Harus ada Tapi keseimbangan mereka di udah sana. main dengan
dengan formasi itu dan mereka bisa eksekusi dengan baik dan kita nggak punya respon waktu itu untuk counter strateginya mereka. Dalam artian 2019 aja mereka udah advance banget dalam soal taktikal. Jadi menurut gua ya Vietnam yang sekarang, Vietnam yang dulu ya sama aja. Mereka adalah salah satu raja lah kalau bukan Thailand, raja di Asia. Karena apa? Developmentnya bagus, secara taktikal juga sekarang udah makin bagus. Terus kita juga harus antisipasi besok lawan Vietnam, pelatihnya orang Perancis. Biasanya bule-bule ini kan tricky, dia punya ketika ada problem dia bisa ada solusi. Problem solvingnya cepat. Walaupun sebenarnya pondasi yang diletakkan oleh Pak Hong Soo itu luar biasa. Mereka juara SEA Games, mereka juara AFF, ya kan? Kualifikasi Piala Dunia sampai jauh. Betul. Ya, pemain-pemain itulah yang akan menjadi tulang punggung di SEA Games nanti atau AFF nanti atau di Piala Asia nanti. Nah, tapi kalau kita bicara tentang pemain-pemain, ini ada beberapa yang udah top skor nih, udah mengoleksi 4 gol. Di Indonesia kita punya Fajar Faturrahman. Ya, menarik ya berbicara Fajar ya. Progresnya luar biasa, bagaimana kepercayaan diri dan dia sanggup dalam satu pertandingan dia membuat 2 gol dan 1 assist. Ini artinya ada kepercayaan diri yang muncul dari seorang Fajar ya, yang notabene-nya kalau berbicara kebintangan jauh dari Witan ya kan, dari Marcelino. Tapi ya itulah, sepanjang individu itu selalu mendapatkan menit bermain, pasti dia akan menampilkan performa yang terbaik dan Fajar menjawab itu. Dan padahal dia di klub kayaknya bek kanan ya dia Fajar di. Dan itu pun juga tidak di putaran pertama nggak reguler, karena kan Borneo kan sering gonta-ganti pelatih ketika itu kan, gitu. Iya, tapi ya Bang Bes gimana nih? Kalau dilihat-lihat key player lah lawan Vietnam yang selalu alot gitu kan, siapa kira-kira yang akan memecah kebuntuan atau tampil beda itu siapa Bang Bes? Kalau gue ngelihatnya sih ke arah Vietnamnya Fit ya. Nguin Phantung udah 4 gol. Sama tuh Fajar. Iya. Terus mereka menurut gua keunggulan Indonesia ketika ngelawan Vietnam di pertandingan kali ini adalah mereka punya 1 hari recovery ekstra. Iya. Buat pelatih itu Kalau adalah Vietnam kan baru selesai kemarin. Iya. Buat pelatih itu adalah sebuah berkah lo yang luar biasa banget. Apalagi lu sempat libur juga, istilahnya rotasi ya kan, dan punya libur 1 hari dalam artian nggak ada pertandingan 1 hari. Dan Vietnam kemarin baru main dan mainnya bukan lawan tim ecek-ecek, lawannya Thailand. Tensinya tinggi lagi, menguras energi dan mereka sempat kalah di babak pertama, terus babak kedua mereka naikkan temponya dan akhirnya ya pasti akan menguras tenaga juga. Dan SEA Games ini gue udah pernah 2017 dulu, memang sangat menguras tenaga Vip, karena jarak antar pertandingan itu sangat mepet. Bayangin tanggal 16 sudah final, jadi harus pintar-pintar rotasi pemain, harus pintar-pintar pakai pemain yang siap main di pertandingan itu. Indonesia unggul dalam hal recovery. Itu yang sedikit mengkhawatirkan ya, kedalaman skuad kita memang sepertinya tidak bisa untuk bisa dikolaborasikan dalam satu pertandingan penting, apalagi semifinal ya, melawan Vietnam. Ya, tapi sebelum kita bahas lagi kualitas pemain-pemain, ini ada beberapa statistik ya dari 2011 pertemuan Indonesia berhadapan dengan Vietnam, menang 2-0 2011 di SEA Games, di SEA Games lagi sempat kalah 5-0. Itu 2015, terus 2017 0-0, 2019 2-1 menang Vietnam, 2019 kalah lagi 3-0 lawan Vietnam, dan 2021 kemarin 3-0 kalah lagi sama Vietnam. Alot kan beberapa tahun terakhir itu. Iya, kembali bahwa peran dari Pak Hong Soo ketika menangani Vietnam memang sangat luar biasa. Bagaimana pengalaman dia menjadi asistennya Belanda itu, Gus Hiddink, kemudian juga membawa pencapaian yang sangat luar biasa sepanjang dia menangani Vietnam. Tidak hanya trofi, bagaimana knowledge, bagaimana mindset pemain-pemain Vietnam itu luar biasa. Militansi, mentality mereka, wow. Ya kan? Ini harus diantisipasi oleh para pemain-pemain juga. Kecepatan berpikir, kecepatan berlari, mereka akan ladenin nantinya. Iya. Ibarat kata pelatih ngasih instruksi lawan Vietnam, ketika ada long ball, kita tuh jangan fokusnya di first ball-nya. Karena orang Vietnam itu jago banget ngambil second ball-nya. Ketika bola itu udah jatuh ke tanah, mereka tuh udah langsung ngerebut gitu, jago. Karena mereka kan postur nggak besar, tapi speed untuk counter press, speed untuk recovery ball-nya itu sangat bagus. Terus kemudian jadi juga kemarin disayangkan ya, satu gol yang selama ini kita khawatirkan terjadi ketika melawan Kamboja. 1 gol pemain Kamboja, tidak ada pemain-pemain belakang kita yang berani untuk duel mengganggu. Sehingga golnya kan dengan heading dengan sangat mudah kan. Yes. Dan kelebihan Vietnam ini di SEA Games kali ini dan sebelum-sebelumnya juga set piece.
Set piece-nya Ini banyak harus banget ini ya. diantisipasi besok Indonesia ketika lawan Vietnam. Set piece, fokus, pegang orang, lihat bola. Jadi kalau hanya pilih lihat orang aja, Ya. tapi bola nggak dilihat, wah gawat. Tapi kalau lihat bola nggak lihat orang, gawat juga. Jadi kalau bisa fokus karena Vietnam eksekutornya bagus. Kemarin lawan Thailand, golnya juga dari set piece gitu, situasi set iya. piece. Nah, ini sebelum kita bahas lagi tentang update SEA Games, yang sebenarnya yang udah gatel tuh dari kemarin kita mau ngomongin tentang kekuatan pemain Indonesianya nih. Ya kayaknya Witan tuh menjadi sorotan banget, yang kalau drop itu kelihatan banget drop. Kenapa sih ada apa nih sebenarnya dengan Witan? Kalau aku melihatnya sisi personality tadi ya, bahwa mindset, mentality, mudah-mudahan salah apa yang selama ini aku analis, dia sudah merasa cukup puas dengan pencapaian dia sejauh ini menjadi tulang punggung tim nasional, kemudian sekarang balik ke Indonesia, ke Liga Indonesia, ya kan, dengan performa yang menurut aku selama ini penurunannya sangat drastis ya. Dan di pertandingan selama di SEA Games aku ingatnya cuma 4. Satu, banyak hilang bola. Yang kedua, egois. Yang ketiga, kram, diganti. Kemudian ketika dia melakukan trouble, dia ketawa, dia senyum. Itu yang aku ingat gitu loh. Ini kan menjadi contoh yang sebenarnya nggak bagus ya untuk pemain yang pernah berkiprah, pemain yang pernah berkompetisi di Eropa. Karena ketika bermain di Eropa artinya kualitas kemudian juga tanggung jawab itu harus dikedepankan untuk bisa pemain-pemain yang baru ini kayak Fajar, kemudian Ananda Rehan itu bisa menjadi apa ya? Menjadi seolah-olah Witan itu bisa jadi role model modelnya. gitu. Iya, Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Oke, itu emang yang ada kapasitas menjawab sebagai pemain sih, ex pemain. Karena Kalau gua apa? ngomong, gua nggak Kenapa bisa saya tuh. bisa mengatakan Iya, itu? iya, iya. 2017 aku yang milih Witan. Oh iya. Jadi kami waktu 2017 ambil lisensi C, ada Luis Milla kalau nggak salah. Jadi Coach Indra Safri meminta kami, pemain-pemain gelandang, tolong pilih pemain itu. Dan salah satunya adalah, aku milih Witan. Waduh. Iya. Jadi ini kan bentuk dari, Kita tanggung jawab juga. salah karena dong juga berarti, yang- ya kan? iya, Berarti iya. salah dong saya kan gitu, ketika memilih dia. Ya kan? Apalagi ini usianya masih muda. Takutnya, ya kan? Sudah merasa star, sudah cukup, berat ini kan gitu. Tapi Lu, Bang Bes, ada tambahan buat Witan? ditanya soal Witan, salah satu Witan ini adalah satu dari 7 pemain yang selalu main di SEA Games kali Ya. ini. Sempat jadi kapten juga. Betul. Kemarin juga kapten. Nah, berarti pelatih melihat ada sesuatu dalam diri Witan yang mungkin harus dikeluarkan, yang dibutuhkan di SEA Games kali Apalagi ini. udah nikah loh. Ah, itu ada yang bilang kayak gitu. Apakah ini pengaruh nikah gitu nggak? Mitos itu. Harapannya lawan Vietnam bisa meledak. Nah, Gitu itu kan. dia. Mudah-mudahan nanti timnas kita bisa menang lawan Vietnam biar nggak alot-alot lagi. Nah, ini adalah update sejauh ini dari siang hari Jumat. Ini update perolehan medali SEA Games 2023 di Kamboja. Ada Vietnam ternyata yang membalap, tuan rumah Vietnam dengan 53 emas. Ya, 58 atau 53 tuh? 58 dong. 58 Gua udah kalah emas, sama orang Kamboja tua. 56. Gua udah kalah. Masa 53 di bawah, di atas. Ya, itulah pokoknya sekarang Vietnam di atas, Kamboja di bawah, Indonesia berada di urutan keempat, masih ada di bawah Thailand. Nah, itu tadi kita sudah bahas banyak tentang Argentina, yang urgensinya kayaknya nggak ada ya kalau kemari gitu, alokasi dananya bisa buat ke hal-hal yang lebih baik. Terus bahas AFC, peluang-peluang Indonesia, dan SEA Games juga, update tentang SEA Games itu keren-keren banget. Nah, tapi buat Transportainment Mania jangan kemana-mana, ini bakal ada berita-berita yang seru lagi dengan komentator-komentator yang mantap jiwa. Jangan kemana-mana, pokoknya tetap terus saksikan Kicks and Runs.